Kira-kira nih ada nggak sih Rel kiat-kiat apa yang bisa diberikan supaya kita bisa jadi seorang advokat yang mumpuni gitu, yang unggul gitu? Nanti kalau unggul aku juga nggak tahu ya, aku juga merasa belum unggul sih sebenarnya, tapi kurang lebih Atau kamu kira-kira melihat dari pengamatanmu, oh sebenarnya calon advokat yang bagus tuh kayak gini atau kayak gimana? Buat aku intinya sih satu sih, jangan banyak alasan. Udah itu aja kalau. Karena kita bekerja sebagai calon advokat atau kita mau jadi orang top gitu ya, advokat top gitu ya, itu kamu bisa dinamik lah siapapun yang sekarang jadi managing partner top tier mid size apapun ya, yang kita terkenal OCK Ligus, Hotman Paris, itu nggak ada yang instan semuanya. Mereka pun orang-orang pintar gitu dan dihormati di kalangan advokat, dihormati karena karyanya, karena buah pikirannya dan segala macam, triknya, relasinya, itu kan seperti itu. Nah kadang kita yang tadi balik lagi ke mental, karena kita tuh banyak alasan. Kita nggak mau belajar, kita nggak bisa, itu banyak banget yang nggak bisa, nggak kuat. Kayak gini aku segala macam nggak ngerti. Itu kita harus jangan banyak alasan. Aku jadi penasaran ya Rel, sebenarnya tanggung jawab profesional dari seorang advokat itu apa sih Rel? Wah berat nih kalau ini. Berat. Tapi sebenarnya intinya gini, banyak orang yang sebenarnya bilang kayak kalau tanggung jawab ini kan ngomongin tanggung jawab kan, ini tanggung jawab dunia akhirat atau gimana? Enggak, profesional aja. Jangan akhirat di bawah Rel. Tanggung jawab profesional itu sebenarnya lebih ke bagaimana kesepakatan kita di awal ya dengan klien. Klien itu maunya apa? Gitu. Kadang ada yang mau gini supaya dia tahu sebenarnya dengan misalnya ada masalah, dia digelapkan hartanya gitu ya, penggelapan. Dia tahu bahwa hartanya itu bisa jadi tidak kembali. Tapi dia kesel deh sama nih orang, udah kurang ajar. Saya mau dia di penjara. Nah itu kan keinginannya kayak gitu. Maksudnya gitu kan tanggung jawab profesional itu gitu kan? Iya, bener kan? Iya, bener kan? Tanggung jawab kita kepada klien gitu. Iya, tanggung jawab kita kepada klien gitu kan. Iya kayak gitu. Tergantung klien kita minta apa. Itu sih kalau perjanjian dia mau seperti apa. Mau berat kemana, berat kesini ke situ ya itu bisa diatur lah. Negosiasinya gimana dan segala macam. Kalau tanggung jawab profesional ke situ. Kalau misalnya klien nggak puas atau kita nggak bisa mencapai goal, otomatis kan nanti ada perhitungannya lah. Gitu kira-kira. Kita nggak ada success fee atau gimana gitu-gitu kan pasti ada seperti itu. Kita juga pasti nggak akan dipercaya lagi gitu kan. Dikucilkan, dimusuhin gitu. Ya, gitulah pokoknya. Selama berpraktik ini ada nggak pengalaman yang menarik menurut kamu, yang paling berkesan di ingatan kamu? Terkait dengan orang atau apa ya? Kalau terkait aku ya, aku pertama kali kerja di sini, tugas pertama aku menjadi kuasa dari kreditor, menjadi kuasa dari orang yang ngasih utang, di pengadilan negeri Jakarta Pusat dalam hal waktu itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Ribet kan, ribet nih. Itu waktu itu aku tuh sama sekali nggak tahu, maksudnya nggak ngerti tata cara secara praktiknya aku harus apa. Dan aku tuh kayak, waktu itu ya cuman bosku cuma bilang, ini berangkat, ini kamu tanda tangan berangkat. Kemana Pak? PN Jakpus. Oh iya. Sampai di sana tuh aku nggak tahu harus ke lantai berapa, ketemu siapa, gimana, gitu-gitu tuh. Enggak, sebelumnya aku bilang PN Jakpus. Aku suruh berangkat ke Menara Kuningan. Waktu itu dia ada pengurusnya. Jadi teman-teman kalau ada kasus PKPU atau pilot, kalau pilot kan kurator namanya ya. Kalau PKPU itu ada pengurusnya, ada pengacaranya di itu. Nah itu pada saat itu klienku tuh ceritanya kalau PKPU itu kalau misalnya satu perusahaan itu sedang mulai proses PKPU, itu diumumkan di koran. Diumumkan gitu di koran bahwa ini perusahaannya sedang PKPU, silahkan daftarkan tagihan Anda lah gitu segala macam. Nah waktu itu aku suruh berangkat ke salah satu kantor pengacara itu pengurusnya. Nah aku waktu itu datang berberak nggak tahu harus apa. Aku cuma dibawain berkas dan aku tahu syarat berkas itu nggak lengkap, bener-bener nggak lengkap. Harus bawa perjanjian asli, aku nggak bawa. Perjanjian aja nggak dikasih. Cuma ada tagihan doang. Tagihan itu juga tabel, bukan invoice. Asli. Itu kayak ini pasti ditolak gitu tuh. Aku datang, diterima, disampaikan pertama kali ke apa? Oh mas,
istilahnya kan kreditor dari ini ya, wah udah lewat mas tagihannya, pendaftaran tagihannya udah lewat, kita mau sidang kata dia gitu. Terus aku dengan bodoh-bodohannya terus aku tanya, terus gimana bu, saya belum daftar, terus gimana sih aku ituin. Terus dia bener-bener dengan polos tuh loh, dengan polos, karena aku juga nggak mau dianggap aku nggak tahu ya, aku nggak tahu apa namanya, aku nggak tahu bagaimana caranya. Terus aku juga nggak mau kelihatan bodoh gitu tuh. Beberapa mau kelihatan bodoh, terus gimana, aku lebih kayak menekan, saya mau daftar, terus gimana ini kayak gini. Terus habis itu akhirnya dia keluar, dia ambil catatan, saya catat dia, catat. Terus dia tanya aku tuh, saya tanya, masnya baru ya? Enggak sih, saya udah lulus sekitar berapa tahun gitu kan, terbentuk. Sekarang lagi ini apa namanya, kerja di sini aja atau gimana? Ya saya menempuh pendidikan S2 juga, biar agak kelihatan tinggi gitu loh tuh. Aku S2, gitu-gitu biasa lah, bluffing kerjanya kayak gitu. Oh iya, iya. Sudah akhirnya didaftarin, terus nego-nego lah biasa. Nego-nego bodoh-bodohan aja kayak kita sama temen gitu. Bagi sih, tolong sih, ayo sih, gitu-gitu. Tolong sih, bisa dibantu lah, gitu-gitu, segala macam. Akhirnya, malam harinya, aku dikabarin lagi. Dikabarin, dia besok datang aja, kita buatkan yang baru katanya gitu. Sama tolong kelengkapan yang kurang ya dibawa. Oke, terus sudah akhirnya dikasih kelengkapan yang terdaftar, padahal itu udah lewat. Aku nggak mau kasih nama perusahaan, nanti diacak-acak ya, kayak kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih seperti itu, dan itu bisa. Itu pengalaman dulu pertama kali aku kerja di Jakarta ya. Yang kalau yang sekarang apa ya? Mungkin karena saking banyaknya yang menariknya ya, jadi kayak biasa aja. Klienku tuh isinya aneh-aneh, sumpah maunya tuh aneh-aneh. Maunya nggak ada dihukum gitu loh. Dia maunya yang bener-bener, pokoknya gitu-gitu deh. Mungkin kalau teman-teman yang berpraktik paham lah. Oke, tadi tuh udah menarik banget ya Rehat, cerita-cerita tentang pengalaman selama menjadi seorang advokat, ya kan, menceritakan tentang keunikan kliennya. Sekarang aku pengen tanya, mungkin nggak sih Rel, adakah perbedaan antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi yang mempengaruhi cara bekerjanya seorang advokat gitu? Banyak sih ya, aku rasanya banyak banget. Karena biasanya kita pastikan advokat tuh yang dijual selain tulisannya kan mulutnya. Ya itu sih kasarnya seperti itulah. Gitu, kita jadi susah banget buat nego-nego macam tuh kan agak susah ya. Terus kalau negosiasi gitu kan enaknya langsung kan, bisa dirangkul-rangkul gitu kan, biasanya ada gestur lah yang dipakai gitu kan, bisa pakai kode-kode gitu-gitu. Kalau di Zoom kan susah, begitu-begitunya meyakinkannya itu agak susah, dan kita teryakinkan pun juga agak susah gitu ya, lewat misalnya virtual meeting itu agak susah. Itu yang pertama. Yang kedua, persidangan semuanya terganggu banget, kayak nunggunya lama banget, dan itu ada beberapa orang atau klien kita yang merasa kayak ini kerjanya lambat, ini pengacaranya kerjanya lambat gitu. Ada stigma, ada yang mungkin dikasih pengertian sih paham, tapi ada juga yang kadang kan orang-orang yang datang ke kita kan nggak semuanya dengan emosi yang baik ya. Kadang kan orang bermasalah kan kadang emosional kan gitu, bilang macam-macam lah seperti itu. Persidangan terganggu banget, jadi emang kadang juga kita ngeri-ngeri sedep banget buat datang ke pengadilan karena ramai banget kan biasanya. Pandeminya aja ada satu kasus kita yang ke pending, ada yang 3 bulan, ada yang sampai 1 tahun, ada yang 2 bulan, karena emang ngantri kan. Kadang kita kemarin ya, aku mau sidang, harusnya tanggal belasan Juli ini, hakimnya kan COVID sama panitranya, jadi kan dendanya 2 minggu. Nah 2 minggu itu kan bukan kasus kita doang kan, banyak itu juga. Terus juga kalau dari sisi banyak orang yang sekarang notice terhadap hukum ya, banyak banget jadinya klien-klien itu karena pandemi ini ada beberapa lah, nggak naiknya nggak signifikan, tapi ada beberapa yang kayak jadinya ternyata gue butuh perjanjian nih, gue butuh advice nih dari pengacara gimana bertindaknya, mau nagih atau apa, juga banyak kayak gitu. Saya nagih aja guys, semua butuh uang lagi banyak butuh uang kan orang-orang. Nagih itu bedanya itu kerja advokat sama mungkin kalau teman-teman yang WFH sebagian besar ngerasa lah ya, di sektor swasta kita ya, atau mungkin di negeri juga mungkin ngerasa juga jam kerja itu jadi agak kacau gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, karena itu kalau kita terbiasa kan, kalau di kantor advokat kan kadang jam 10, jam 11 masih di kantor.
mungkin sektor-sektor lain juga ya, ada beberapa sektor yang sampai jam 11, jam 1 tuh masih di kantor ya, sama lah kayak gitu. Ketika WFH tuh malah kadang kerjaan datang di jam-jam yang kayak di jam-jam segini, ntar di call tolong buat apa, tolong kita draft apa yang kadang pagi harus selesai untuk bisa dieksekusi gitu kan. Juga banyak yang hal-hal seperti itu terkait dengan itu. Sisanya paling yang berpengaruh ya kalau awal-awal apa namanya waktu PSBB ya dulu namanya PSBB, jenis klien sih. Jenis klien itu jadi alkes semua kesehatan semua. Wih, semuanya tuh asli. Jadi kayak gak ada yang didagangin lain selain alat kesehatan. Kalau awal-awal PSBB, sekarang mungkin agak berkurang ya. Sumber-sumbernya udah banyak lah. Kalau dulu kayak alkes gitu. Kemenkes gitu terus. Sekarang udah agak berkurang. Gitu perbedaannya. Terus kita mau udah di akhir nih, penghujung pembicaraan. Menarik banget, Ral. Tapi sebelumnya aku pengen tahu, ada nggak satu pesan kamu buat teman-teman yang mungkin mau jadi advokat? Mungkin kalau bisa jangan jadi advokat lah ya, nama-nama persaingan. Tapi yang lainnya, kalau mau jadi advokat ya paling sih tadi saya sih, kalian harus siap ini aja. Maksudnya ya tadi nggak usah banyak alasan. Kalau emang itu kalian dari dalam diri kalian sendiri pengen jadi pengacara, kalian senang dengan dunia hukum, itu dijalanin aja kok. Pasti berjalan dengan baik lah. Karena saya percaya ya, maksudnya kerja nih ya, atau usaha pun, itu tuh bisa buat kalian jadi kaya atau tidak kaya. Tapi ketika kalian kerja secara ikhlas, kalian butuh duit itu pasti ada. Pasti kayak gitu. Buat teman-teman yang mau jadi advokat, itulah kurang lebih. Karena kan tujuannya kita kerja itu seperti itu untuk alasan yang kadang soal keuangan ya. Kalau soal buat teman-teman mau jadi advokat, kalau soal akademis ya belajar aja semaksimal mungkin. Karena kalian jangan sampai menyesal di akhir ya. Yang namanya penyesalan kan di akhir. Kalau di awal kan pendaftaran. Kalian pasti di akhir gitu. Kayak ada ya teman kita punya pertemanan gitu. Termasuk saya sendiri merasa ketika ada di posisi sekarang, kenapa saya nggak dari SMA tuh serius gitu untuk belajar gitu kan, bisa kayak Suha dapat beasiswa gitu. Saya kan ada beasiswa, saya kayak gitu maksudnya teman-teman saya yang bisa tuh saya menganggap kok dia bisa, saya enggak gitu. Karena emang baik orang-orang yang mengambil kesempatan dengan baik, sedangkan kita terlambat mengambil kesempatannya, bukan enggak lah gitu. Kita terlambat, udah nggak ada kesempatannya sekarang kan. Kalau kayak gini, kenapa dulu saya ketika ada permasalahan hukum perdata saya harus buka buku-buku macam-macam, BJ Satrio ya, semuanya saya buka-buka deh, ya Harahap, karena saya dulu nggak serius kuliah hukum perdata. Kenapa saya dulu nggak serius? Itu kalian belajar yang serius, ikut organisasi, tadi udah saya kasih tahu alasannya, persiapan untuk organisasi, relasi juga, banyakin teman, jangan banyakin musuh, banyak ngobrol, coba terima insight baru dari teman-teman, banyak, nggak usah malu untuk bertanya gitu loh. Kadang kita kan gengsi ya. Iya. Gengsi kayak padahal kita nggak tahu dia ngomongin, tapi kita seakan-akan ngerti gitu. Padahal kita nggak tahu dia ngomong apa. Terus gengsi. Sekarang kalau ada hal yang aneh, hal yang baru, itu tanya aja. Ini apa sih maksudnya? Apa sih? Itu tuh penting banget. Itu soal kayak gitu, organisasi, relasi, belajar. Ya bukan berarti semua istri yang relok itu semua ya, tapi kalian juga ya main itu juga salah satunya menambah relasi. Kuatkan mental lah gitu, kuatkan mental untuk ya terbiasa lah dengan hal-hal yang tidak sesuai ekspektasi kalian gitu. Supaya kalian tetap terpacu untuk berusaha dapetin ekspektasi kalian itu seperti apa. Gitu. Jadi kepikiran, ada nggak sih tips supaya dapat tempat magang? Misalnya nih ada teman-teman yang lagi pengen magang, terus belum dapat tempat magang di kantor advokat gitu. Ada nggak sih tipsnya kayak gimana? Triknya kayak gimana gitu? Kalau sekarang ini sebuah tantangan banget sih. Aku merasa ini sebuah tantangan banget. Yang pertama, dengan adanya pandemi ini ya, dengan adanya musibah pandemi ini, semua orang terdampak gitu ya. Semua orang terdampak. Dan banyak dari awal kita dengar teman-teman kita atau senior kita, orang-orang yang kena PHK gitu. Banyak banget yang kena PHK. Nah, terus kita hadir, teman-teman hadir yang baru lulus, kita yang baru mau lulus, atau yang sudah lulus, cuma belum ada pengalaman kerja, itu hadir, bersaing dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja, bertahun-tahun, terkena efek PHK, dia punya banyak pengalaman, dan siap dibayar murah.
kasarnya seperti itu, bukan maksudnya bukan murahan tapi siap dibayar di bawah standarnya, karena mungkin rata-rata dalam logika saya mereka sudah punya tanggungan kan seperti itu. Daripada saya nggak dapat apa-apa, saya mending kerja. Sedangkan kita bersaing dengan orang-orang yang punya mental bagus, pengalaman bagus, kita aja maunya gaji gede gitu kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kadang gitu tuh. Kalau buat aku sih, ketika kalian ada kesempatan dan menurut kalian itu cocok buat kalian ya, terkait dengan bidangnya misalnya mau kalian pelajari, dengan seluruh apa kalian gitu ya, maksudnya seluruh apa kayak cocok nggak sih kerja di sini, maksudnya ini melenceng nggak, banyak kanan kirinya nggak gitu, karena nggak semua orang juga bener-bener aja gitu kan, lurus-lurus aja. Cocok nggak dengan hati nurani kalian lah, ambil. Jangan banyak pilih lah. Tapi intinya kalau saya ya jangan banyak pilih-pilih. Itu aja sih, karena kesempatan di sini tuh banyak banget sumpah asli. Kalian walaupun nggak buka, apply aja, lempar aja. Baiknya kayak gitu kok. Nggak buka nih kantor hukumnya, kalian apply aja, masukin aja, kirim email, bikin application letter, CV-nya diperbaiki. Karena kalau misalnya nggak dibalas-balas gitu, kalian tanya teman-teman, CV itu yang bener gimana sih? Gitu. Atau application letter itu yang bener seperti apa sih, tanya. Jadi kalau udah nanti ada balasan, ada kesempatan, ambil. Jangan diragukan lagi gitu, jangan dipikir-pikir. Ya mungkin pertimbangannya orang tua lah, gitu kan. Kalian cari tanya orang tua, Pak boleh nggak kerja di Jakarta nih? Gitu kan. Pas orang tua nanya, nggak tiba-tiba kita pergi dari rumah kan, bisa ditanya gitu kan. Bisa ditanya kerja di mana, gimana kerjanya. Itu pertimbangan orang tua itu penting juga. Karena ketika kalian pergi tanpa itu ya, mau siapa lagi yang mendoakan kalian? Ya, semuanya. Bebas. Luar biasa. Sebelum ditutup, satu pertanyaan terakhir buat Admiral. Apa pesan Miral untuk 3 tahun ke depan buat dirimu sendiri? Sebagai seorang advokat ya kan, katakan udah jadi sukses. Ya. Amin. Amin. Kalau saya sih berkata-kata untuk diri saya sendiri ya, Dear Miral gitu kan. Jadi kalau saya jangan pernah berhenti untuk pengen tahu aja sih. Ya. Kita walaupun udah berpraktik, kita udah tahu ini A B C D, itu jangan berhenti sampai di situ. Kita harus tetap belajar gitu. Belajar, terus menghormati orang lain ya. Pasti itu, menghargai dan menghormati orang lain itu penting. Sama royal dan loyal itu aja. Oke. Begitu. Terima kasih banyak Miral, bermanfaat banget luar biasa. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang salah-salah tuh ntar dikoreksi aja ya. Maksudnya saya juga kadang ngomong suka sembarangan, suka salah-salah aja. Kalau ada yang mau tanya-tanya boleh nanti aku taruh Instagramnya. Instagram siapa? Miral. Kan ya boleh. Yang share kan? Boleh. Iya. Oh iya. Kira tanya-tanya suka gitu. Boleh. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh. Boleh. Kalau mau tanya boleh kok. Boleh. Nanti paling saya ngasih invoice aja. Iya dong. Ya kan saya juga makan. Soalnya abis ini saya kasih invoice di semua. Yang AdSense-nya ada berapa persen punya saya gitu kan. Gitu dong. Iya Bapak. Iya. Terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat apa yang kita bagikan hari ini. Harus semangat ya teman-teman semua. Semangat dan sampai jumpa lagi di video-videoku berikutnya. Assalamualaikum. Ya. Salam. Baik alhamdulillah mau syuting. Gue gak rapi baju tuh, gue syuting tapi aku gak boleh setrikaan. Itu gimana aja? Udah tau, kamu kan tau aku serampang kan orangnya. Gak apa-apa, just be yourself. Ya kan? Pasti. Okay. Udah. Nanti ke mahasiswa semuanya. Jadi kayak bahasanya yang lebih gampang dimengerti aja lah, kayak gitu santai aja gitu. Nanti kan kamu kasih penjelasan kan biasanya di sini. Minum boleh ya? Boleh. Kita lapar. Lu mandi lah gue nih. Terus.